Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Mencari teman, gitu ya. Mencari teman ataupun hanya saudara yang sama-sama kaya, yang didekati. Yang gitu. selevel. Yang selevel gitu. Makin luas nantinya. Itu, karena alhamdulillah anak saya sekarang sembuh. Oh iya mah. Perjuangan yang luar biasa. Dulu tiap orang ngegerumbul, udah ngejerit-jerit tuh si Billy itu anak saya nomor 3. Billy. Si Billy itu nomor 3. Dulu tuh begitu, gara-gara umur 3 tahun ada kebakaran besar, orang teriak, jerit-jeritan. Pada bawa perabotan kan kalau kebakaran, ketakutan. Di situ berat bang. Trauma. Tapi tetap kita rangkul, alhamdulillah. Dan prosesnya cukup lama. Panjang, Ya. dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Jadi ya. semua keluarga dilibatkan. Ya. Nanti solusi dari mama coba dipraktekkan sedikit demi sedikit ya. Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, siapa lagi yang mau nanya? Coklat, hijau. Nah ini belum, silakan. Mana konyeng? Konyeng mah, ini mah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Nama saya Ida Rosida dari... Saya Dede Rosida. Ternyata ini Marga Rosida. Iya. Satu marga. Acara dari Rosida ke Rosida. Untuk Rosida. Nama saya Ida Rosida dari Majelis Taklim Anisa, Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Jadi begini Mah, bagaimana apabila di sekitar kita gitu ya, ada saudara ataupun teman yang bisa kita lihat bahwa dia itu sudah sukses, sudah kaya begitu istilahnya. Kemudian kita itu melihat dia pilih-pilih Mah. Mencari teman gitu ya, mencari teman ataupun hanya saudara yang sama-sama kaya, yang didekati yang gitu, yang selevel gitu. Kemudian saudara yang istilahnya masih biasa aja gitu ya, itu tidak dihiraukan gitu. Karena dia berpikir saya ini sama dia harus ada saling menguntungkan begitu. Seperti itu. Kemudian juga apa gitu Mah yang harus kita lakukan apabila ada orang yang seperti itu di sekitar kita. Oke. Ya. Kalau kita punya tetangga, punya teman, punya saudara, punya keluarga. Yang tadinya biasa, begitu level maaf, misalnya kekayaannya naik, pangkat jabatannya naik, kehormatannya naik. Kalau orang Ciamis namanya jojodog unggah kasalu. Ibu tahu jojodog? Tempat duduk yang di depan hawu dingklik. Taruh di tempat tidur, pantas enggak? Itu tidak pantas. Jojodog mah ada di bawah, dingklik ada di bawah. Nah ini orang artinya tidak tahu diri. Merasa dirinya punya kelebihan daripada orang lain. Inilah yang wajib kita sadarkan. Ibu Rosidah nanya harus bagaimana? Disadarkan. Karena kalau kita tidak menyadarkannya, tidak menegurnya, kasihan tempat orang sombong neraka jahanam. Di dunia pun ada balasannya. Contoh, suatu ketika Rasulullah dengan sahabat yang lain pada makan. Ada orang makan pakai tangan kiri. Rasulullah bilang, Pak makan pakai tangan kanan. Bapak tadi dengan sombongnya mengatakan, tangan kanan saya tidak bisa dipakai. Rasul bilang, beneran Pak? Beneran. Akhirnya tangan kanan dia tidak bisa diangkat. Tuh, tidak nurut dengan Rasul, otomatis dengan spontan tangan dia nggak bisa diangkat. Apa kita tidak takut dengan ini? Makanya wajib kita menyadarkannya. Ku anfusakum wahrikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kita tegur. Kalau saudara kita, tetangga kita, keluarga kita nggak kita menegurnya, artinya kita mengizinkan mereka berlaku sombong, kita terbawa dosa. Begitu Rosidah. Tegur oleh kita. Rasul mengatakan kalau kalian lihat orang maksiat dan dosa, lakukan dengan 3 hal. Dengan tanganmu, dengan mulutmu, dengan hatimu. Dengan hatimu selemah-lemah iman. Jadi kalau keluarga dekat, masih dengan kekuatan tenaga kita. Nasihatin, ini tidak layak, tidak baik, malu dengan orang lain.
Kalau dia kaya sombong. Kalau Allah berkehendak sekejap habis kekayaannya mau pergi kemana? Ayo. Tapi emang kalau kita tegur jadi hubungannya jadi retak gimana? Cari orang lain, orang ketiga yang berwibawa buat dia kalau kita bukan siapa-siapa. Oke. Berikan kesadaran bahwa harta bukan segalanya gitu ya Maya. Betul, itu milik Allah. Karena ada orang yang sombong sama tetangga. Rat kebakaran. Habis rumahnya sama sekali. Ya Allah. Dia numpang sama tetangga diketawain. Karena dulunya sombong. Iya. Bahkan kata orang gini, biarin aja sombong. Ntar kalau dia meninggal suruh mandi aja sendiri gitu. Lah, nggak usah ngomong begitu. Coba tetangga lu mandi sendiri pada kabur lu. Ngarang aja ikannya. Mandi sendiri, pakai kafan sendiri, iket-iket gitu. Kubur sendiri. Ya Allah. Ngarang, mual ayapan. Tapi yang jelas kita selalu perlu orang lain ya Mah ya. Selalu butuhkan orang lain, wajib disadarkan. Rosidah. Oke, makasih Rosida. Rosida sudah cukup? Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Mah, bentar. Itu sombong itu kadang-kadang setan itu selalu menggelitik ya Mah ya. Kita sudah menjaga saat dan kesempatan. Nah kalau kita di hati tiba-tiba gini, cie gue gitu. Kalau gitu tuh istighfar. Rasul mengatakan, kalau ada manusia sombong walaupun sebiji jarah, dia haram masuk surganya Allah. Karena sombong adalah hak prerogatifnya Allah. Nah itu kalau tiba-tiba ada terbersit, langsung istighfar Mah. Caranya bagaimana menghindari sombong? Satu, kalau kita ketemu anak-anak, ya Allah itu anak belum punya dosa. Ketemu yang tua, Masya Allah itu orang tua udah banyak banget ibadahnya. Ketemu dengan orang alim, Masya Allah itu orang alim banyak banget ilmunya. Ketemu kita dengan orang yang jahat, ya Allah suatu saat dia taubat sama Allah, dosanya habis. Ketemu sama orang kafir. Ya Allah, ini orang suatu saat sadar dapat hidayah masuk Islam. Dosanya akan dihapus oleh Allah. Maka jauh dari kesombongan insya Allah. Jadi selalu melihat sisi baik orang lain dan kita merasa kurang. Betul. Tidak lebih. Kita sadar lahir tidak bawa apa-apa. Sekarang segalanya ada. Mati dibawa enggak? Enggak lah. Kita sadar lahir bukan siapa-siapa. Sekarang host yang paling keren. Mati cuma jadi almarhum. Iya. Sadar. Meninggal juga nggak bawa mikrofon. Iya. Nggak pakai. Sadar lahir tidak bawa apa-apa. Sekarang segalanya ada. Mati nggak dibawa. Iya. Sadar waktu lahir tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa segalanya. Mati tidak bisa apa-apa. Maka sadar kita jauh dari kesombongan. Semuanya bukan milik saya, tapi milik Allah. Masya Allah. Kesadaran bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Betul. Alhamdulillah Mah. Terima kasih sudah mengingatkan kita semuanya. Sebelum berpisah, boleh kita doa Mah? Silakan. Yuk, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita.